kita dari 70 log itu masih kurang. Madu untuk dijual masih kurang untuk melayani masyarakat Palangkaraya. Iya, melayani pasar masih kurang. Saya. Peluangnya masih banyak berarti ya? Masih banyak. Halo Sobat Ngopi. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kita akan ngobrol terkait dengan budidaya madu kelulut. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber, Bapak Ustadz Khotib. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Khotib ini salah satu pembudidaya madu kelulut di Palangkaraya yang ya bisa dibilang sukses Pak ya? Sudah sukses lah. Tergantung yang melihatnya. Tapi saya melihat sukses Pak. Alhamdulillah. Ada tip-tipnya nantilah kita bagaimana tip beliau supaya bagaimana memelihara madu kelulut tadi. Nah mungkin yang kita pengen tahu dulu itu sudah berapa lama sih Pak Khotib membudidaya madu kelulut nih? Kalau madu kelulut ini kurang lebih 3 tahun yang 3 tahun. Cukup intens kita berbudidaya dan memasarkan. Tapi sebelumnya kita sudah punya wacana tahun 2017, itu sudah punya wacana mencoba browsing dan mencoba budidaya lebah kelulut dengan jenis Levi. Levi, jenis ya. Madu kelulut jenis Levi. Iya. Ya. Levi. Setelah 6 bulan tidak dirasakan hasilnya. Ya, kita mencoba beralih ke jenis lain. Nah, ternyata ditemukan ada jenis banyak di Kalimantan ini yang cukup potensi untuk dibudidaya. Nah, salah satunya adalah kelulut jenis Itama. Kelulut jenis Itama. Nah, itu memang adanya di Kalimantan. Cukup produktif. Adanya memang di Kalimantan atau tersebar? Di Kalimantan itu cukup banyak. Cuma Sulawesi, Sumatera itu juga banyak. Yang dipunya Pak Khotib sekarang berapa log tuh? Dari perjalanan 3 tahun tadi sekarang? Ya, kalau untuk bibit budidaya, saya tidak berambisi harus target banyak-banyak, itu tidak. Cuman saya karena perlahan menyesuaikan kondisi waktu dan keuangan permodalan, jadi perlahan-lahan mulai dari 2 bibit, 2 log, bertambah menjadi 4, bertambah menjadi 8, bertambah menjadi 10, dan sampai sekarang itu sudah sekitar 70 log yang kita punya, yang memang untuk dibudidaya, bukan untuk diperjualbelikan. Karena selain budidaya, saya juga melakukan jual beli bibit. Nah, itu nanti kita juga bahas itu. Jangan skip videonya nanti. Pokoknya pantengin terus. Nah, kemudian Pak, menarik tadi yang disampaikan dari cuma 2, terus 4 sampai di angka 70. Modalnya gede kan Pak untuk madu kelulut itu Pak? Karena saya ini itu seorang ASN, abdi negara. Ya, abdi negara. Abdi negoro gitu ya. Jadi seorang guru di salah satu sekolah jenjang pendidikan dasar. SD mana sebutkan aja. SDN 3 Bukit Tunggal, Palangkaraya. Pak Guru. Saya sebagai guru agama Islam. Yang dimana ada keinginan saya selain mengabdi sebagai guru, sebagai guru, ada keinginan untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan rutin yang sudah memang menjadi kewajiban dalam sehari-hari. Nah, ternyata budidaya lebah kelulut itu cukup menjanjikan dan tidak terlalu banyak menggunakan waktu. Iya, tinggal nunggu panen aja Pak ya? Iya. Nggak beri makan ya? Nggak ada ngasih makan, nggak ada ngasih perawatan khusus yang itu tidak ada. Berarti modalnya cuma awal tuh beli log gitu ya? Beli bibit dan log ya? Iya. Nah. Jadi bibitnya itu dalam bentuk log ori dari hutan. Nah, itu. Jadi pembolang, ya itu mencari dari hutan,
Pempulang. Ditebang dari pohon yang ada kelulutnya tadi, dibawa keluar. Nah, disitulah kita manfaatkan, kita pasang topping namanya atau kotak di atas log itu. Nah, kemudian kelulut tadi naik ke dalam kotak. Nah, ada madu. Nah, madunya itu yang kita ambil. Ya. Terus ini menarik itu. Jadi artinya tidak perlu modal banyak, tidak perlu waktu banyak, tinggal nunggu. Ya sabar yang pasti Pak ya. Ya. Nggak langsung instan mau. Iya, kalau masalah nunggu, saya ini ada sedikit ya kawan-kawan itu. Ini gimana Pak? Ini tinggal nunggu aja. Ya jangan, masuk mau ditaruh terus ditunggu. Ya itu tinggalin aja, jangan ditunggu. Oh iya gitu. Maksudnya ditunggu sambil jalan-jalan. Sambil gitu. Jalan-jalan. Oke. Sambil refreshing sambil ngajar. Nanti hari Sabtu sore, hari Minggu setiap bulan ditengok, atau setiap Sabtu Minggu lah kita tengok. Kita cek, oh perkembangannya sekian. Waktunya panen di awal bulan, habis gajian, panen madu kelulut, double gajinya. Waduh. Oke, menarik ini, menarik. Nanti kita lanjut lagi ya. Kemudian untuk hasilnya Pak seperti apa? Maksudnya gini, ada yang banyak tanya itu gini, satu log itu, masyarakat nih mau melihara, tapi butuh estimasi. Oh gitu. Kira-kira aku modal lognya ini berapa? Terus nanti panennya satu log itu dapat berapa cc gitu? Ya, sip. Jadi saya itu juga sering untuk pemula, karena saya sambil jual, maka saya harus bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi setiap pemula mau mencoba berbudidaya, itu tentunya mereka yang tidak tahu butuh ilmu untuk bisa berbudidaya. Jadi penjelasan saya yang pertama, kelulut itu hasilnya bisa ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah vegetasi, lingkungan. Lingkungan yang mendukung dari lebah itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua bibit. Ya, bibitnya ya harus kita tentukan bagaimana. Kalau kita jenis Itama, maka Itama lebih unggul. Kemudian itu tidak cukup hanya karena Itama saja, tapi kita harus memilih bibit itu bagus apa tidak. Artinya bagus itu kalau saya tanda kutip. Jadi bagus itu koloninya kuat, banyak penghuninya, lebah pekerjanya banyak. Itu di dalam lognya itu? Iya, di dalam log. Tapi kalau sepi, kurang begitu aktif, nah itu kurang bagus. Walaupun nanti vegetasi bagus. Jadi dua ini. Yang ketiga, nah ini faktor yang tidak bisa kita hindari. Apa itu? Rezeki, Pak. Nah, itu. Jadi kalau sudah 2 faktor tadi, vegetasi, kemudian bibit, tinggal rezeki. Jadi rezeki beda-beda. Nah, setiap log, itu menghasilkan rata-rata minimal segini dalam setiap bulan. Rata-rata segini ya. Kadang bisa lebih, kadang bisa sampai 1 liter. Nah, ini satu log itu Pak? Iya, 1 log, 1 bibit bisa sampai 1 liter. Itu penuh tuh ya. Bahkan bisa lebih. Ada sebagian kawan-kawan. Kalau saya belum pernah mendapatkan yang lebih dari 1 liter. Kalau punya saya antara 250 sampai 1 liter. Itu hasilnya. Tadi itu juga tergantung vegetasi sama si bibit tadi ya. Bibit tadi. Kemudian ada satu faktor X-nya. Selain 3 tadi, faktor X-nya musim. Musim hujan. Ya itu juga menentukan. Apa kalau musim hujan agak turun? Musim hujan itu seperti kita juga. Kalau musim hujan kita males, dingin, bekerja itu agak sulit. Guring. Nah, kebanyakan guring. Guring kelulutnya. Ya, jadi musim hujan itu biasanya panennya tidak banyak, sedikit, bahkan bisa kurang daripada 250 mili itu. Jadi enggak bisa misalnya 1 bulan tuh pasti segini gitu, nggak bisa dipastikan. Ya? Jadi kalau orang berestimasi untuk lebah kelulut kita ambil minimal, jadi minimal 250 mili. Minimal. Ya, jadi estimasinya itu minimal, jangan pakai maksimal. Kenapa? Karena yaitu naik turunnya dari hasil panen itu sendiri. Ini menarik kan teman-teman. Jadi kalaupun kita niatnya nggak niat bisnis Pak ya. Ya. Untuk konsumsi sendiri misalnya, kita beli 1 log dari Pak Kotip. Nah, kita bisa dapat segini 1 bulan ini untuk diminum untuk tiap hari juga sehat badan kita. Tapi mohon maaf, ini jangan terlalu digoncang-goncang. Ini bisa meledak. Nah, ini buihnya sudah banyak. Bisa meledak. Ini sudah kembung. Bisa goyang, nggak boleh digoyang. Nah,
Kemudian yang menarik, ini kan banyak masyarakat yang pengen. Saya juga termasuk pengen nih. Pengen aja, belum nih. Harusnya sudah. Nah, tip untuk pemula. Nah, perawatannya seperti apa, Pak? Ya. Jadi ya itu tadi kita sudah sampaikan, setiap orang yang ingin berbudidaya tentunya mereka sowan dan bertanya. Nah, kan gitu. Sowan, silaturahim diterima, alhamdulillah, ya kan? Bertanya dijawab semampunya. Nah, ketika pertanyaannya, Pak, ini nggak nyengat lah. Saya bilang tidak. Karena lebah kelulut itu lebah tanpa sengat. Ya. Ya, kalau bahasa anunya stingless bee. Jadi lebah tanpa sengat. Itu. Nah, kemudian ketika ditanya lagi, Pak, ini perawatannya seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan? Ya, tentunya yang pertama yang harus dipersiapkan ketika kita berbudidaya di tengah perumahan seperti ini, ya. Ini termasuk rumah saya ini kan di tengah perumahan, di mana lingkungannya itu sudah hutan itu sudah tidak ada lagi, hanya pohon-pohon dari tanaman-tanaman masyarakat yang ada di perumahan itu. Jadi kita hanya tinggal menyiapkan satu vegetasi tambahan, supaya untuk makanan, untuk kelulut tadi ya. Nah, kalau masih ada tempat saya ini seperti punya saya ini paling di depan itu kan, di depan rumah ini di sela-sela antara parit itu, nah itu ditanamin pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi, tidak mengganggu orang lewat, yaitu bunga-bunga atau pohon-pohon buah yang tidak terlalu tinggi. Nanti labu lampot, itu kan. Jadi ini teman-teman di depan rumah Pak Khotib itu banyak pohon-pohon dan bunga. Ya, untuk vegetasi tadi Pak ya. Ya, vegetasi. Nanti kita lihat lah. Salah satunya bunganya itu ada bunga Santos lemon. Itu yang memang dipilih disukai oleh kelulut itu ya. Ya, disukai oleh kelulut. Kemudian bunga AMP, air mata pengantin, bukan air mata buaya loh ya. Nah, air mata pengantin. Nah, air mata pengantin itu cukup disukai. Kenapa? Karena dia berbunga sepanjang masa. Ya, selalu berbunga. Itu. Terus? Nah, kemudian untuk yang lain ada bunga dombea, ya. Ada banyak lagi bunga-bunga yang lain yang sangat disukai. Khusus ya, enggak bisa. Saya pikir kan madu lebah itu kan cari sari bunga tadi. Iya. Saya pikir asal banyak bunga aja, mungkin bunga melati lah, bunga apa gitu. Iya, tidak semua bunga disukai karena kelopak bunga itu ada yang dalam, ada yang itu ya. Jadi bunga-bunga yang disukai adalah bunga-bunga yang berkelopak tidak dalam dan nektar di luar, gitu ya. Jadi karena dia binatangnya kan cukup kecil dan tidak punya belalai, ya kan? Beda dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kelopaknya gitu ya, yang dalam, jadi pakai belalai dia masuk menghisap madunya. Jadi selain bunga-bunga, karena lebah kelulut itu adalah lebah yang cukup terbangnya itu bisa jauh sampai kisaran 1 kilometer. Ya. Tapi balik itu Pak nanti. Balik, dia pergi masih ingat jalan kembali. Kalau misalnya nih dia pergi terus di sana ada sarang kelulut yang kosong atau apa gitu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa karena ratunya. Jadi ratunya ada di dalam sarang tersebut. Ratunya di dalam aja dia. Iya. Nunggu aja dia. Iya. Jadi untuk pemula tadi yang tadi sudah dijelaskan tadi vegetasi tadi sudah harus disiapkan. Kalaupun memang nggak disiapkan ya cari yang memang tempatnya banyak pepohonan lah minimal. Teduh. Ya jangan terlalu panas. Kalau dia di tempat yang agak terbuka, peliharanya di atasnya dikasih perlindungan tambahan. Nah nanti seperti itu. Setelah vegetasi ada bibit. Nah bibitnya bisa nih sama beliau, ini murah paling di korteng lah nanti. Nah cara milih bibitnya kayak apa? Bibit yang bagus sama bibit yang bagus itu satu, koloninya kuat. Koloninya kuat itu terlihat dari lebahnya banyak. Lebahnya banyak. Ketika kita lihat dia berada di tempat itu aktivitas keluar masuknya banyak. Itu bibit yang bagus. Jadi itu yang dipilih. Iya. Oke. Jadi disebutkan aja sekalian, kayaknya satu lognya tuh harganya dari kisaran berapa sih Pak sampai berapa? Kalau saya itu berjualan bibit itu satu, karena jualan itu ada unsur suka
sama suka ya. Jadi orang lebih banyak melihat dulu. Saya suruh melihat dulu, ngecek dulu keadaannya seperti apa. Ini harganya 650, ini harganya 675, ini harganya 700, 750 bahkan sampai 1 juta. Tergantung dari apa tadi itu? Tergantung banyaknya kantong madu. Oh. Ya, kalau sudah banyak kantong madu sudah siap panen, itu ya sampai 1 juta harganya. Tapi ada juga yang masih harganya 650. Bervariasi Ya, lah. Artinya bervariasi. kalau memang modal kita punya 650 misalnya tadi Iya, kan. ya saya carikan harga 650. Tapi ya sabar, jangan terus yang harga segitu terus seminggu kemudian mau minta panen ya. Ya, nggak bisa. Sakit madu kelulut. Cari makan. Lanjut minum kopi dulu Pak ya. Ya, sambil ngopi. Biar, Ini kopi biar fresh. Bismillahirrahmanirrahim. kopi rempah-rempah. Mudah-mudahan kopi rempah-rempah ini. Insya Allah. Oh ya, lain. Nah, kemudian setelah kita tahu cara membudidaya tadi, mungkin pemasarannya Pak. Jadi masyarakat juga pasti, kalau aku bisnis itu pemasarannya kemana nih? Nah, Pak Kotip sendiri seperti apa? Kita melihat dari Pak Kotip aja lah, nggak usah jauh-jauh kan? Ya, jadi gini, kalau saya itu karena ini adalah bisnis sampingan, Ya, bisnis sampingan, selain pekerjaan utama, tapi benar-benar sampingan ini, karena ada di samping, samping rumah. Ya, ya. Tapi bisa dikesampingkan, bisa dikedepankan, atau bahkan bisa dibelakangkan. Betul. Jadi bisnis yang ada di samping ya bisnis sampingan. Kan seperti itu. Jadi untuk pemasaran, makanya saya tuh kalau untuk pemula terkadang saya tanya, ini mau niat bisnis apa niat konsumsi sendiri? Nah, betul, kalau betul. niat bisnis kita hitung-hitungan kan situ. Kalau niat konsumsi sendiri hanya hasil panen, ya ta? Hasil panen ya madu kan gitu. Ya, Kalau uang berarti hasil penjualan kan seperti ya itu. betul. Nah, jadi kalau sudah niat bisnis orang berarti hasil penjualan. Kalau sudah bicara hasil penjualan maka berbicara omset. Ya, Iya tuh. Dari 70 punya saya. 70 log Iya, tadi ya. Tapi saya tidak panen sekaligus itu ya. Jadi Ya. kadang 30 dulu, kemudian 40. Jadi biar tiap ya. ada tiap minggu tuh Pak 2 Kotip. minggu, Nah, kadang-kadang tiap 2 2 minggu Pak Kotip panen. 2 minggu ke depan panen. 2 Iya, minggu. seperti itu. Jadi hasil penjualan kita dari 70 log itu masih kurang. Madu untuk dijual masih kurang untuk melayani masyarakat Palangkaraya. Iya, melayani pasar Masyarakat, masih kurang. masih kurang. Saya. Peluangnya masih banyak berarti ya? Masih banyak. Ya. Ini. Ya. Kalau per box ya, per log itu dapat anggap minimal 250 mili. Ya, 250 mili. Kalau 30 berarti 30 Berarti botol. 50. Ini 250 mili ini kan Oh iya. Satu botol. Satu botol. satu botol ini Berarti- 250 mili. Berarti dalam 30 satu kali panen itu 30 berarti botol. 30 botol. Atau 77,5 liter. Ya, sekitar itu. Dan seperti itu. Hmm. Itu minimal. Minimal. Tapi kalau musimnya musim bagus, musim bunga, tidak terlalu banyak hujan, wah itu bisa lebih. Bisa lebih daripada itu. Nah, menghabiskan, kayak Pak Kotip ini kan sampai 30 itu sekali panen. Nah, pemasarannya seperti apa itu? Nah, ada tips untuk memasarkan madu karena madu itu adalah kepercayaan. Makanya kalau sudah orang percaya dengan madu yang kita jual itu bersih, kemudian higienis, ya kan, menyehatkan, Ya. asli. Nah, gitu. Insya Allah kita nggak terlalu sulit untuk memasarkan. Tipsnya seperti apa? Seperti ini. Kita jualan madu jangan langsung tawarkan madu. Terus yang ditawarkan apa, Pak? Saya ditawarkan adalah bonus. Ya, saya menawarkan madu, menawarkan bonus. Pembeli satu dapat satu. Saya lebih banyak promosi ke kawan-kawan. Kalau mau ikut panen, ayo. Nah, berarti ini yang nanti yang nonton misalnya mau beli madu pada Pak Kotip, Bisa ikut panen. syaratnya
Dia tadi beli satu dapat satu tadi. Beli satu dapat satu. Iya. Tapi syaratnya memang pembeli pertama deh ya. Iya. Jangan terus tiap hari, tiap minggu minta beli satu dapat satu. Enggak. Setiap pembeli di awal pembelian ada bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu itu ada bonus biasanya. Betul, betul. Saya berlakukan itu seperti orang-orang gedean juga. Kalau bisnisnya gede biasanya kan ada promo akhir bulan, promo akhir tahun. Nah, saya juga melakukan itu. Dan yang menarik, yang pembeli tadi bisa ikut langsung panen. Ya. Nah, itu menarik. Dan tidak disengat. Iya. Artinya ini memang asli. Karena terus terang masyarakat, saya sendiri kadang masih awam, ragu. Misalnya ada orang yang saya tidak kenal, terus Mas, madu nih Mas asli, demi Tuhan asli. Cuma saya pikir saya nggak tahu prosesnya, saya nggak kenal dia, akhirnya tetap saya ragu pastinya. Nah, kalau masyarakat ini pengen beli madu tadi, bisa langsung nih diajak panen tadi Pak ya? Bisa. Atau ya tadi Pak Khotib jual loknya tadi, melihara sendiri aja. Melihara sendiri, panen pasti sendiri, asli. Nggak diragukan lagi. Apapun rasa, warna, dan kekentalannya, itu panen sendiri. Nah. Jadi jangan ragu lah untuk memelihara, membudidaya ya, membudidaya. Karena menurut Pak Khotib tadi, dari yang dia punya tadi, itu pasar masih kekurangan ya. Masih banyak permintaan. Ya, jadi kalau saya itu banyak ada mitra. Jadi mitra bisnis saya itu adalah orang-orang yang memang bisa kita ajak bermitra. Contohnya seperti ini, dia punya modal, punya lahan, punya tempat, tapi nggak punya pasar, gitu. Ya udah, ayo siap Pak, sama mau beli berapa, kan seperti itu. Oke Pak, saya mau coba 5 atau 10. Nanti pemasaran seperti apa? Oke siap, saya bantu memasarkan. Nah, itu menarik lagi. Enak itu sudah. Tapi saya ajarin juga, jangan melulu mengharapkan saya ajarin bagaimana caranya memasarkan madu. Tipsnya, sebelum panen sebar video, sebar madunya, iklannya diiklankan di media dulu sosial di media sosial. Nah, begitu panen, begitu panen, ajak tuh teman-teman. Fotoin tuh teman-teman yang lagi ikut panen tuh, lagi cicipi, sebar di Instagram, buat testimoni. Di mana lagi? Nah, itu sudah pasti. Saya Pak satu, saya satu. Nah, itu sudah pasti. Nah, untuk panen perdana saya tidak menyarankan untuk dijual. Kenapa? Yang budidaya tadi ya? Iya, yang budidaya. Kenapa? Udah fokus saja kepada promosi. Oh iya. Ya, ayo yang mau ikut panen, ayo. Yang mau madu kok. gratis buat kecil-kecil. Panen kedua baru dijual. Itu bonus aja sama kawan-kawan. Nah, itu tip pemasaran tuh penting. Iya, kasih label, kasih nomor HP. Santai lah dulu, jangan langsung mau mengembalikan modal dulu. Nanti modal lah. Itu kan jangka panjang. Bisa ada jangka panjangnya nggak Pak? Nggak, maksud saya ada nggak misalnya satu log ini nanti kita usianya sampai berapa iya, seperti itu. Alhamdulillah ini punya saya sudah 3 tahun itu berkembang. Ya memang dia menelur, ya bertelur. Kemudian kalau sudah bertelur penuh di kotak itu otomatis madu berkurang. Kalau saya ada 2 cara, pindahkan telur ya di topping yang lain, di kotak yang lain. Ya pecah koloni namanya. Ya, tentunya dengan ada risiko kegagalan juga ada. Tapi itu bisa dilakukan di musim bunga. Di musim bunga, kemudian koloni udah kuat, pecah, dipindahkan. Nah, sini akan memproduksi madu lagi. Nah, sedangkan yang dipecah koloni tadi itu jadi 2 toh? Ya itu tip lagi. Jadi kita ndak harus beli log lagi. Ya, artinya kita memproduksi log sendiri. Misalnya kita beli 1, ternyata sudah penuh, kita pecah koloni tadi, ya kan? Nggak beli kita. Iya. Lama-lama banyak. Jadi tertarik saya. Pengen. Ya udah, besok eksekusi aja. Cari lahan dulu. Cari lahan. Yang punya lahan bisa ditawarkan ke saya ya. Nanti saya konsultasi sama Pak Khotib. Kita lanjut lagi obrolan kita. Ada nggak Pak kelompok pembudidaya madu belut di Palangkaraya ini? Untuk Palangkaraya, kalau kelompok itu biasanya difasilitasi oleh dinas terkait. Nah, di sini dinas terkait adalah dinas
Kehutanan. Loh, Dinas Kehutanan ya? Iya, yang sudah melakukan kelompok-kelompok pembinaan KTA, KTH, kelompok tani hutan. Itu salah satunya adalah Lebah Kelulut. Untuk Palangkaraya saya pikir belum ada. Ya. Tapi di daerah-daerah lain banyak. Katingan, ya, Pulang Pisau, Kapuas itu banyak. Atau dilakukan oleh pembinaan dari semacam LSM, lembaga swadaya seperti BOS, itu ada mereka pembinaan. Bahkan mereka juga konsultasi ke sini untuk melakukan pembinaan di tempat mereka. CSR ya, CSR dari BOS tadi ya. Iya, itu. Nah, terus yang disampaikan Pak Kotip di awal tadi kan ada nih, kalau yang masyarakat yang apa sebutannya, kalau ada mitra. Nah, mitra Pak Kotip tadi banyak mitranya, Pak. Alhamdulillah untuk sampai sekarang itu yang membeli dengan saya dan bermitra dengan saya sekitar 5 pembudidaya lah. Itu menjual hasilnya ke kita, saling sharing. Iya, mereka kurang madu ngambil dari saya, mereka kelebihan madu menjual ke saya. Jadi, jadi madu itu saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Nah, Pak, kalau untuk ya mungkin kita nggak tahu ya seberapa banyak pembudidaya di Palangkaraya ini. Cuma yang Pak Kotip tadi kan jual. Iya. Berapa sudah kira-kira yang jual tuh, Pak? Kalau untuk Palangkaraya saja di tahun 2020-2021 ini pas Desember ini 2 tahun terakhir ini mungkin kalau 1000 log itu ada. 1000 bibit. Itu dari Pak Kotip aja ya? Iya. Padahal masih banyak penjual log dan bibit lain. itu ya? Iya, bibit yang apa sih sebutannya log atau bibit sih enaknya ngomongin bibit? Sebenarnya bibit cuma ya? dalam bentuk log. Bibit kelulut dalam bentuk log ori. Wah, sudah ada 1000. Ya, kurang lebih. 1000 log. Untuk Kalteng aja itu. Maksudnya Kalteng. Kalau untuk Palangkaraya ya kurang lah dari itu. Kalau saya kan ngirim itu Kapuas, Pulang Pisau, Lamandau, Seruyan, ngirim. Pak Kotip ngirim sampai sana? Iya, ngirim sampai sana. Bahkan sampai kemarin ada permintaan dari Banjarbaru. Banjarbaru minta ke kita belum bisa layani. Ya kalau misalnya orang jauh nih, kan teman-teman pasti penontonnya nih dari berbagai daerah kan. Kalau misalnya kayak Banjarmasin kayak gitu, atau ya paling Kapuas atau Pulang Pisau gitu, ada minimal pembelian nggak, Pak? Ya mau nggak mungkin kan satu. Ya betul. Jadi kalau saya melayani untuk luar daerah hanya melayani penjualan, untuk pengiriman tidak kita layani. Oh, artinya jadi, kalau mau jemput ya monggo, mau diantar tentunya ada ongkos kirim, transport, dan seperti itu. Nah, Pak, misalnya gini, ini harusnya dibahas di awal tadi. Misalnya saya nih masih awam tadi, saya pengen budidaya kelulut. Nah, yang saya lakukan apa nih? Saya beli terus saya taruh di rumah gitu aja, atau apa ya namanya? Bisa konsultasi dulu sama Pak Kotip nggak? Bisa, sangat-sangat bisa. Saya open aja dan terbuka, suka sharing, suka berbagi. Jadi apa yang pengalaman, karena saya otodidak, nggak pernah belajar secara ikut pelatihan apa itu nggak pernah. Jadi otodidak saja, sambil kita teliti, cuma tidak tercatat. Ini seperti apa, sambil buka browsing ya, sambil buka. Nah, artinya kalau kita tetap misalnya saya beli 10 gitu ya, pengen budidaya, ini pengen budidaya, saya beli 10 atau 15. Nah, Pak Kotip masih bisa nggak dimintai tolong mendampingi saya minimal? Bisa, sangat-sangat bisa. Ya. Karena kalau dilepas lagi nanti ya bisa. Bahkan kemarin Kalteng Pos kan sudah beli. Oh iya. Tapi bukan melalui jenengan ya, Kalteng Pos. Enggak. Teman-teman itu ada. Iya, itu. Coba. Nah, itu kan mencoba karena itu pertanyaan dari mereka waktu itu. Pak, ini tinggal nunggu aja kan seperti itu. Jangan, Pak, jangan ditunggu. Enak aja. Ditunggu sambil jalan-jalan. Lonjakan kasus Covid. Ya. Penjualan saya juga meningkat. Covid ya kurang madunya kan seperti itu. Bahkan usia panen yang seharusnya 1 bulan, 20 hari, 15 hari kita panen. Waktu dipaksa itu. panen. Iya, dipaksa panen, dan alhamdulillah memang rezekinya ya. Memang rezekinya musimnya mendukung. Oh, mungkin karena ini ya, kemarin banyak Covid jadi masyarakat butuh madu untuk
apa ya, untuk kesehatan tadi Iya, itu sekitar per bulan itu 50 sampai 60 liter habis dari kawan-kawan mitra. Nah ya, mitra tadi. Ya, Nah, artinya kalau Pak Kotip kan tidak bisa mengcover semua dari permintaan tadi ya. Jadi dari mitra-mitra saya tadi sendiri tidak bisa. Makanya dari mitra, karena musimnya itu kadang-kadang punya kita nggak panen, punya kawan panen. Punya kita sedikit, punya kawan banyak, atau sebaliknya seperti itu. Pak, bisa disebutkan nggak 5 mitra Pak Kotip tadi? Supaya tahu nih. Bisa. Supaya yang subscribe juga nanti dia. Awas ya, subscribe. Ada di Katingan. Ya. Kemudian untuk Palangkaraya itu ada di Jalan Hiu Putih. Ini ada 1, 2. Kemudian di Jalan Badak ada. Ada lagi mitra saya itu di Jalan Bromo kalau nggak salah. Jalan Bromo itu ternaknya di lingkar luar. Sama di Tangkiling ada 2. Pak, terkait tadi kan menarik terkait permintaan madu meningkat saat COVID tadi. Artinya kan madu ini punya khasiat. Dan khasiat madu ini tentu berbeda-beda. Ya, betul. Kadang saya ada dengar itu madu hitam, madu kelulut, madu kelulut itu sama dengan madu kalanceng ya? Ya. Kemudian ada madu hutan. Nah, mungkin khasiat-khasiat ini apa sih, Pak? Ya, secara umum madu itu sama khasiatnya. Cuma secara khusus ada kekhususan madu kelulut. Kalau madu mellifera, lebah habis itu lebah bersengat. Itu ada mellifera, ada serana, ada dorsata. Nah, kalau kelulut itu beda-beda, ada levi, ada itama, ada torasika, ada biroy dan lain-lain. Itu banyak sekali nama-nama lebah kelulut itu sendiri. Cuman secara khusus madu kelulut, dan saya sudah merasakan itu lebih panas, lebih hangat di badan, kemudian lebih cepat dan aman untuk diabetes, penyakit tenggorokan itu lebih cepat minum madu kelulut. Misalnya batuk, tenggorokan gatal, serak, itu minum madu kelulut lebih cepat. Itu dibandingkan madu lebah apis. Itu yang saya rasakan, karena selain madu kelulut saya juga jual madu lebah apis, dan di sini yang saya jual lebah apis dorsata, madu hutan liar. Ya, dorsata. Dan madu itu hutan tidak bisa dipelihara. Oh, berarti ngambil dari hutan? Iya, cuman kita punya pembolang. Kalau saya sendiri mungkin sudah banyak semua nih mukanya. Iya. Oh, berarti tersedia aja itu ya? Ya, cuma yang paling banyak kelulut ya? Yang paling banyak kelulut ya? Kelulut. Pak, terkait tadi ini mungkin menarik ini potensi tadi Pak ya. Omsetnya itu gimana ya ngomongnya? Kalau dia omset ratusan juta itu per bulan, saya bicaranya tidak per bulan ya, per tahun ya. Alhamdulillah di tahun 2020 saya bisa ganti mobil. Ganti mobil, Bro. Alhamdulillah. Tapi penjualannya, namanya bisnis itu akumulasi, tidak khusus. Ada jual madu, ada jual peralatan ya kan, ada jual bibit itu kan. Ya berarti potensinya tuh puluhan juta lah. Iya. Bisa juga ratusan juta kalau memang. Karena naik turun ya, naik turun. Cuma ya alhamdulillah di tahun 2019 itu beli carry, mobilnya carry ketinggalan terus. 2020 ganti, kita bisa ganti. Alhamdulillah ganti yang lebih bagus. Madu kelulut bisa ganti mobil 2 kali, ganti mobilnya. Luar biasa. Baik, teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Ustadz Kotip. Sangat menarik, sangat menginspirasi, seperti yang program kita ngopi. Ya, tapi mohon maaf, jangan panggil saya Ustadz. Iya. Ya, panggil Pak Guru. Pak Guru. Ya, lek minggu turu. Karena beliau ini Ustadz di masjid di sini juga gitu loh. Saya manggilnya Pak Ustadz. Jadi itu tadi perbincangan kita sangat menginspirasi, sama seperti program kita ngobrol penuh inspirasi, Pak. Siap. Jadi kalau memang menurut pemirsa obrolan kita tadi sangat bermanfaat, monggo di like. Kalau memang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, monggo di share. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.